Halo NH People, kembali lagi bersama saya Kenia di episode edisi Ngopi Sore bareng Dokter. Kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Fanny Leeds, SPDVI Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai geriatric skin. Boleh dok disapa NH People? Oke, halo semuanya, halo NH People, saya Dr. Fanny, saya bertugas di Poli Dermatologi, Venerologi dan Estetika di National Hospital. Luar biasa, Dr. Fanny Leeds ini sudah booming ya, sudah viral dan sudah terkenal di Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya. Dokter, kita membahas mengenai geriatric skin. Nah, geriatric skin itu apa sih dok? Oke, geriatric skin ini kita ngomongnya tentang kulit lanjut usia ya, lanjut usia ya 60 tahun ke atas ya. Oke. Baik, dokter, berbicara mengenai kulit lanjut usia, apakah benar bahwa kulit lanjut usia ini seringkali bermasalah, dokter? Oke, nah memang banyak ya, jadi banyak pasien-pasien yang datang ke poli itu dengan keluhan kulitnya bermasalah. Nah sebenarnya apa saja sih yang bisa mempengaruhi dan bermasalah ya buat kulit lanjut usia ini? Nah itu ada sebenarnya banyak masalahnya, biasanya yang terutama itu kulit kering, kemerahan, gatal-gatal. Nah, sebenarnya faktor apa saja sih yang mempengaruhi? Ya, sebenarnya ada faktor internal dan ada faktor eksternalnya. Nah, kalau dari faktor internalnya itu karena memang semakin usia menua terjadi juga penuaan dari kulit atau namanya skin senescence ya. Jadi kulitnya ikut menua, ya. Apa namanya? Kandungan airnya berkurang, kemudian kelenjar lemaknya juga berkurang jumlahnya, dan itu juga berpengaruh dengan kolagennya menurun, dan akhirnya itu yang membuat kulit lansia ini lebih kering, kemudian memang lebih sering bermasalah. Ya. Dan juga kalau misalnya kita lihat dari faktor eksternal, yang terutama apa? UV, ya, sinar matahari, kemudian juga polusi. Kalau misalnya kita lihat semakin lama semakin polusi di dunia ini kan memang semakin meningkat. Ya, ya itu ya. Kemudian merokok, ya mungkin bukan pasiennya yang merokok, mungkin keluarganya yang merokok, paparannya gitu. Paparannya ya itu juga mempengaruhi. Juga termasuk juga gizi, diet itu juga akan mempengaruhi. Jadi diet itu apa nih dok, kaitannya diet dengan kesehatan kulit untuk kulit lanjut usia? Oke, kalau masalah diet ini kan lebih ke nutrisi yang masuk. Nutrisi yang masuk. Jadi memang tetap harus ada vitamins, mineral yang cukup untuk lansia tersebut. Baik dokter, kita berbicara geriatric skin itu bukan berarti hanya untuk kulit yang ada di wajah kita dokter ya? Ya, tentu saja. Jadi bukan cuman kulit yang ada di wajah, juga terutama kalau misalnya kita semakin usia bertambah, kulit yang akan lebih cepat kering lebih dulu itu adalah bagian lengan dan bagian kaki. Jadi memang sering sekali masalah pasien-pasien itu terutama di lengan dan kaki. Oke dokter. Baik dokter, berbicara mengenai geriatric skin atau kulit lanjut usia, apakah benar sih dok bahwa kulit itu cerminan dari kesehatan kita? Ya, memang sering sekali. Jadi kulit ini mencerminkan apa yang terjadi di dalam. Ya, kondisi sistemik atau kondisi yang ada dalam tubuh, organ-organ yang lain, penyakit dalamnya itu yang mempengaruhi. Kalau misalnya pasiennya dengan kencing manis, dengan hipertensi, nah itu biasanya pasien memang mempunyai kecenderungan untuk kulitnya lebih kering, dan itu yang membuat jadi muncul dermatitis, muncul eksim, ataupun muncul kondisi-kondisi yang lain. Karena itu memang saya sering sekali menyarankan pasien untuk kalau misalnya pasiennya nggak pernah nih pemeriksaan rutin, nah itu harus kita screening dulu. Apakah kondisinya ini memang benar-benar hanya karena faktor penuaannya yang menyebabkan kulitnya bermasalah, atau ternyata ada kondisi-kondisi lain yang menyebabkan kondisinya yang membuat kulitnya seperti ini, kencing manis, darah tinggi, kondisi tiroid, ya, kemudian kondisi liver, hampir semua hal itu bisa mempengaruhi dan tertampak pada kondisi kulitnya. Karena itu memang untuk pasien-pasien yang jarang kontrol, nggak pernah kontrol, nah itu sebaiknya
melakukan pemeriksaan rutin. Dan Oke. pasien-pasien yang misalnya gulanya tinggi dan jadi gatal-gatal ya tolong gulanya yang dibaikkan dulu, yang dikontrol seperti itu. Oh gitu dok ya, berarti benar bahwasannya kulit kita ini adalah cerminan dari kesehatan tubuh kita. Begitu dokter ya. Kemudian dokter, berbicara mengenai kulit lanjut usia lagi, apakah ada perawatan untuk bisa meregenerasi kulit yang sudah sekiranya tampak lanjut usia tersebut dok? Oke. Untuk ini ya tips-tips mungkin ya Iya. untuk gimana kita bisa menjaga kesehatan, mungkin bukan kita, mungkin orang tua kita, mungkin kakek nenek kita, gimana kita bisa membantu supaya mereka bisa lebih baik, karena Iya. kalau misalnya kulitnya kering, gatel, kemerahan itu pasti akan mengganggu aktivitas mereka sehari-hari kan ya. Oke, yang pertama mungkin yang sehari-hari kita lakukan mandi nih ya. Mandi tidak boleh terlalu lama, kemudian kita harus gunakan sabun yang mempunyai banyak pelembab, kemudian airnya sebisa mungkin airnya suam-suam kuku atau bahkan air dingin, karena kalau misalnya di Surabaya ini kan iklimnya lumayan ya ini ya, kalau misalnya pas kemarau gitu lumayan panas, kita tidak perlu mandi dengan air hangat sebenarnya kan. Ya, jadi kalau misalnya bisa dengan air dingin atau yang suam-suam kuku dan mandinya tidak terlalu lama, 10-15 menit, itu akan tidak membuat kulit menjadi lebih kering ya. Kemudian kita harus menggunakan rajin menggunakan pelembab, lotion, body lotion. Kalau misalnya hand and body lotion, moisturizer, pelembab ya semuanya deh. Sebisa mungkin yang untuk kulit-kulit lansia bukan yang ada pemutihnya. Ya, bukan yang whitening. Juga jangan yang terlalu banyak wangi-wangiannya, nanti takutnya juga terjadi iritasi atau alergi terhadap bahan-bahan tersebut. Baik, itu dokter. ya. Berarti, Kemudian berarti yang kayak minyak-minyak gitu ya dok ya? Nah itu dok yang sekarang lagi banyak itu diminati itu minyak-minyak zaitun atau minyak-minyak oil yang tidak mengandung seperti pemutih begitu dokter, atau bagaimana dok? Boleh, jadi memang banyak pilihan yang bisa digunakan ya, mulai yang bentuknya krim, yang bentuknya lotion, yang bentuknya oil, itu bisa membantu tergantung preferensi dari pasien dan kebutuhan. Nanti kalau misalnya agak bingung ya silakan berkonsultasi untuk bisa tahu lebih lanjut. Nah, tapi kalau minyak-minyak yang panas, misalnya minyak panas, minyak seperti minyak kayu putih atau ya minyak-minyak yang ketika digunakan rasanya jadi hangat seperti itu ya, sebenarnya itu akan enak sebentar di kulit, namun kemudian kalau misalnya akan semakin kering lagi karena kulit bisa teriritasi, jadi sebaiknya dihindari. Minyak-minyak yang menghangatkan itu dok ya? Atau bahkan mungkin ada orang-orang yang suka kalau misalnya kulitnya gatal itu dikompres dengan botol panas atau dengan yang hangat-hangat. Ya, sebaiknya itu dihindari dan sebaiknya mengganti dengan kompres dingin. Nah, karena kompres dingin itu akan menghentikan siklus gatal garuknya. Ya, jadi ada yang namanya siklus gatal garuk. Digaruk, gatal, digaruk, semakin gatal, digaruk. Jadi berputar terus seperti itu. Baik dokter. Dokter, kita akan memberikan tips lagi nih dok untuk asupan yang sekiranya bisa banyak dikonsumsi oleh pasien dengan lanjut usia agar kulitnya semakin ternutrisi, itu apa saja dok kira-kira? Kalau untuk nutrisi sebenarnya nutrisi seimbang saja ya. Jadi buah-buahan. Ya, vitaminnya itu dari buah-buahan, dari sayur-sayuran. Itu kalau memang nanti dari kondisi yang diperiksa ternyata memang ada kebutuhan terhadap vitamin-vitamin dan mineral tertentu, ya baru memang bisa perlu ditambahkan. Tapi kalau misalnya tidak, sebaiknya ya seimbang antara protein, karbohidrat, vitamin, mineral. Gitu. Dan perbanyak air, tapi air pun sesuai kebutuhan ya, jangan nanti berlebihan karena ingin lebih ternutrisi. Ya, mungkin gula ya agak dikurangi. Note ya, gula cukup berbahaya dok ya, cukup berpengaruh untuk kesehatan kulit kita ya. Yang sudah dikatakan oleh Dr. Fanny Litz bahwasanya kulit adalah cerminan dari kesehatan tubuh kita, baik dari luar maupun dari dalam. Mungkin ada dok beberapa
kalimat atau pesan yang ingin disampaikan untuk NH People yang sedang menyaksikan? Mungkin tidak hanya untuk kulit lanjut usia, mungkin buat kita yang masih produktif bisa dikasih advice dokter ya untuk menjaga kesehatan kulit kita. Oke, baik. Kita bagi aja menjadi dua, internal dan eksternalnya. Internal karena kita semakin mengalami penuaan, jadi tetap dijaga karena kita tidak bisa menghentikan usia seperti itu. Jadi hiduplah sehat supaya kondisi yang ada di dalam ini tetap baik. Kemudian hindari faktor-faktor eksternal yang membahayakan sebenarnya, seperti sinar matahari yang berlebihan, baik. Kemudian polusi, kemudian asap-asap rokok, dan kemudian gunakan pelembab sesering mungkin ya. Habis gitu kalau misalnya berada di sinar matahari silakan gunakan sunscreen. Ya, dan jangan lupa nutrisi yang seimbang itu akan membantu juga. Jika mempunyai masalah, sebaiknya kemerahan, gatal, konsultasikan segera ke dokter spesialis dermatologi, venologi, dan estetika yang ada di National Hospital. Oke, luar biasa. Terima kasih Dr. Fanny Litz. Oke dokter, berarti nanti kita bisa menemui Dr. Fanny Litz di lantai 2. Ya, bersama dengan rekan-rekan dokter spesialis DVE yang lain. Oke, luar biasa. Terima kasih Dr. Fanny Litz SPDVI atas waktunya sehingga kita bisa berbagi edukasi mengenai geriatric skin. Nanti kita akan bisa bertemu dengan Dr. Fanny Litz di lain segmen ya dokter ya. Sure, thank you. Ya. Oke dokter, jangan lupa untuk NH People untuk follow, komen, dan like dan juga subscribe untuk channel YouTube kita ya dokter ya. Dan juga kita selalu update untuk konten-konten yang menarik di National Hospital SBY di Instagram kita. Jangan lupa follow juga. Baik, kita ucapkan bye.